Sini Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajnia Siti Munasifa dengan NPM 231002022 dari Universitas Siliwangi, Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam. Nah, di sini langsung saja saya ingin mengolah data dari aplikasi SPSS. Nah, yang dimana itu ada uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, sama uji multikolenialitas. Nah, langsung saja di sini saya mengambil data dari judul pengaruh religiusitas dan pengetahuan terhadap minat masyarakat menabung di koperasi syariah. Nah, untuk datanya sudah saya salin di Excel. Nah, untuk datanya sudah saya salin di Excel. Nah, untuk datanya ini. Nah, untuk datanya sudah saya sudah saya cantumkan di Excel. Nah, untuk variabel X1-nya religiusitas, variabel X2-nya pengetahuan, dan variabel Y-nya ada minat. Langsung saja, ini saya copy ya untuk dipindahkan ke SPSS. Nah, langsung CTRL-C saja. Nah, lalu lanjut ke variabel view di SPSS. Nah, kita ketik 0, terus kita ketik variabel X-nya, X1 underscore religiusitas. Nah, lalu yang keduanya ada X2 underscore pengetahuan. Nah, yang ketiganya kita masukkan variabel Y underscore minat menabung underscore menabung. Nah, kita pencet enter saja, lalu kita desimalnya ubah menjadi 0, semuanya ubah menjadi 0 ya teman-teman. Nah, lalu yang measure-nya kita ubah ke nominal. Yang pertama, yang kedua sampai yang keempat kita ubah sampai scale. Nah, jika sudah gini, kita pindah ke data view untuk menyalin data tadi yang sudah disalin dari Excel. Langsung saja CTRL-P. Nah, jika sudah, kita langsung untuk mengolah datanya, itu langsung pencet Analyze saja, klik Analyze, Regression, lalu Linear, nah, setelah itu kita pindahkan variabel Y-nya ke dependent, lalu variabel X1 sama X2-nya kita pindahkan ke variabel independent. Lalu kita klik statistik, kita klik collinearity sama Darwin-Watson, continue, lalu kita klik plot, jet rate dimasukkan ke variabel X,
Nah, yang spesifik masukkan ke variabel Y. Klik histogram sama normal probability plotnya, lalu continue. Nah, setelah itu save. Kita klik unstandard. Nah, ini kita klik continue. Lalu kita klik OK. Untuk menunggu outputnya, nah kita tunggu outputnya muncul dulu. Nah, kita tunggu. Nah, kita tunggu dulu outputnya muncul. Nah, setelah muncul, kita langsung klik lagi. Langsung kita klik ke uji KS ya. Kita klik non-parametric test, lalu legacy dialog, langsung klik sampel KS. Nah, ini unstandard size-nya yang dimasukin ke test variable list, lalu kita klik OK. Nah, di sini langsung muncul. Nah, setelah ini kita langsung buat yang run testnya, teman-teman. Sama seperti langkah KS, tetapi di sini kliknya run test, teman-teman. Nah, masukkan unstandard size juga. Nah, lalu klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita buat uji Glaser-nya ya, teman-teman. Klik transform, compute variable. Lalu kita ketikkan ABS underscore S1. Nah, lalu kita pindahkan unstandard ini ke numeric expression. Lalu kita tambahkan sebelumnya ketik ABS. Kita tambahkan dalam kurung seperti ini. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini outputnya belum muncul ya, teman-teman. Jika belum muncul, kita ke analyze lagi, lalu ke linear, ke regression, lalu linear. Nah, kita reset yang di sininya, teman-teman, langsung dimasukkan ke ini. Nah, kita ubah yang dimasukkan ke dependennya jadi ABS. Nah, X1 dan X2-nya independen, ke variabel independennya, teman-teman. Nah, iya lamun ngaeta Glaser teh statistikna naon di eta? Wi. Anu Glaser teu kudunya. Nah, jika sudah seperti ini, langsung klik OK saja ya, teman-teman. Kita tunggu outputnya muncul. Nah, setelah muncul, langsung kita interpretasikan dari mulai, nah yang ini teman-teman, dari mulai uji p-plot, normalitas p-plot. Nah, untuk interpretasinya, berdasarkan uji p-plot, di atas ini, nah yang ini, data tersebut terdistribusi normal ataupun mendekati normal karena titik-titik ini mengikuti garis diagonal ataupun berada di sekitar garis diagonal. Nah, kita lanjut ke histogram yang ini. Kita interpretasikan berdasarkan dari hasil uji di atas, yang di sini. Data ini menunjukkan data terdistribusi normal. Lalu kita ke uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang ini kita baca, kita interpretasikan, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov, asymmetric bernilai 200. Nah, yang ini, teman-teman. Tuh, nilai 200-nya artinya lebih dari 0,05. Nah, berarti data terdistribusi normal ataupun lolos dari uji normalitas. Nah,
Terus selanjutnya kita ke uji Darwin-Watson. Nah, langsung kita ke uji Darwin-Watson. Ini hasil dari uji Darwin-Watson ini menunjukkan bahwa nilai dari Darwin-Watson ini menunjukkan 1,043. Nah, nilai ini ada di antara kurang dari 2 dan lebih dari 2. Artinya model regresi berganda ini tidak terjadi autokorelasi. Nah, yang keempat ini ada rantes. Nah, untuk rantesnya kita interpretasikan. Nah, kita interpretasikan yang ini, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil dari uji rantes, nilai asumsi sebesar 0,05 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berarti terjadi autokorelasi antara residual ini, ya. Nah, yang selanjutnya ada uji multikolinearitas, nilai tolerans dan nilai FIF. Nah, nilai FIF ini ada di atas, teman-teman. Nah, ada di atas. Nah, yang ini kita interpretasikan berdasarkan tabel koefisien menunjukkan ini tuh tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,10. Keduanya bernilai lebih dari 0,10. Nah, yaitu 0,27 dan X2-nya sama 0,27. Selain itu, nilai variansnya juga nilai varians inclusion faktornya menunjukkan tidak ada data yang lebih dari 10, juga menunjukkan tidak ada lebih dari 10 ataupun kurang dari 10. Nah, nilai ini bernilai dua-duanya bernilai 36,5044. Nah, untuk selanjutnya kita ke scatter plot. Nah, kita ke scatter plot. Untuk diinterpretasikannya, data pada scatter plot menunjukkan bahwa adanya penyebaran secara acak di bawah dan di atas angka 0 serta tidak membentuk pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai regresi ini tidak terdapat heteroskedastisitas. Nah, untuk selanjutnya kita ke uji Gleitzer-nya. Nah, uji Gleitzer-nya ini kita lihat nilai ininya, nilai dari signya. Nah, bahwa berdasarkan hasil uji ini memiliki nilai signifikasi dan dari religiusitas yaitu 0,168 yang ini ya teman-teman. Lalu artinya nilai ini itu lebih dari 0,05 seperti itu teman-teman. Nah, artinya model regresi ini terjadi heteroskedastisitas. Lalu sedangkan nilai signifikansi yang ini itu nilainya negatif 0,084. Nah, artinya ini tuh nilai ini kurang dari 0,05, teman-teman. Artinya model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita ke uji F. Uji F ini ada di atas, teman-teman, bisa di-scroll saja. Nah, langsung yang ini interpretasikan saja untuk berdasarkan hasil uji F dihitung yang bernilai 1336,628 dengan nilai signifikansinya 0. Nah, yang berarti nilai ini lebih kecil dari 0,05. Artinya model regresi digunakan untuk memprediksi Y minat menabung dan secara bersama-sama berpengaruh terhadap religiusitas dan pengetahuan. Untuk yang terakhir kita ke uji T. Uji T ini ada di bawah uji F. Nah, mohon maaf teman-teman. Iya betul.
uji T. Nah, uji T ini yang dibaca nilai ininya ya teman-teman, nilai dari ini, dari sig ini. Nah, nilainya kita langsung interpretasikan berdasarkan hasil dari uji T, signifikansi dari variabel X1 itu bernilai 0,000 kurang dari 0,05. Lalu berarti variabel ini berpengaruh negatif terhadap variabel Y minat menabung. Nah, kemudian nilai signifikansi X2 ini nilainya 0,003 yaitu sama kurang dari 0,05, artinya variabel ini berpengaruh negatif terhadap variabel Y pengetahuan. Nah, yang terakhir ada R square. R square ini ada di, nah yang ini teman-teman, ada di atas. Langsung interpretasikan, berdasarkan hasil R square, nilai menunjukkan 0,990 yang berarti di persenkan 99%. Data dapat dijelaskan oleh variabel minat menabung terhadap religiusitas dan pengetahuan. Nah, yang berarti bisa disimpulkan juga jika 100 dikurangi 99%, maka itu jumlah hasilnya 1%. Nah, dapat dijelaskan oleh variabel lain 1%-nya di luar penelitian. Seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa sharekan dari hasil mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, bila mana ada kurang ataupun salah kata, mohon maaf. Saya Agnes Siti Munasipah, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.